warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama Fadila Talk Live Session edisi hari Minggu 19 Februari 2023. Untuk edisi kali ini kita bakalan bahas tentang sesuatu yang sangat luar biasa sih, tentang wisata atau staycation yang ingin liburan. Tentunya kita move ke ujung barat Sumatera lagi nih, yaitu tepatnya di Aceh, lebih tepatnya di Aceh Barat gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol dengan salah satu Inong Aceh Barat tahun 2022, yaitu Hidayati Rahma. Kita bakalan bahas tentang seputar Aceh Barat, mulai dari wisatanya, mulai dari makanan khasnya, dan masih banyak lagi. Sepertinya kita sudah terhubung sama Hidayati Rahma. Coba kita invite dulu Hidayati Rahma untuk bergabung bersama kita bersama. Assalamualaikum Hidayati Rahma, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik bang. Abang sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Jadi suatu kehormatan bagi kami Fadilatul bisa mendatangkan Hidayati Rahma Inong Aceh Barat 2022. Wow, sangat luar biasa. Thank you sebelumnya. Ya, terima kasih juga atas ajakannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Kedengaran suaranya kedengaran tapi agak sedikit kecil sih. Bisa di settle lagi atau mikrofonnya. Sekarang gimana bang? Udah Oke, jelas? jelas. Oke. Oke. Jadi teman-teman, bagi kalian yang ingin menanyakan tentang seputar Aceh Barat, bisa langsung chat di kolom komentar. Nanti kita bakalan tanya langsung ke Duta Inong Aceh Barat tahun 2022. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang short profile Hidayati Rahma. Hidayati Rahma ini adalah Inong Aceh Barat tahun 2022 dan memiliki segudang prestasi di bidangnya. Dan wow, sangat luar biasa pada saat bisa kedatangan tamu Hidayati Rahma hari ini. Oke, by the way, kita langsung mulai saja. Ini kan Inong Aceh Barat, jadi duta ya. Jadi kan setiap orang pengen tahu sih, gimana sih tahapan awal gitu mengikuti duta gitu kan. Jadi barangkali ada teman-teman di sini yang ingin mencoba nih untuk mengikuti duta Inong Aceh Barat ini. Silakan, Hidayat Rahma. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Agam Inong Aceh Barat, ini merupakan salah satu kesempatan saya pada tahun lalu untuk mengikuti ajang yang luar biasa ini. Dan ini sekalian ngajak teman-teman sekalian promosi, nanti akan ada di awal tahun ini, awal bulan April atau akhir Maret, kita akan ada Agam Inong baru nih di Aceh Barat. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa stay tune di live hari ini juga. Mungkin saya akan sharing-sharing tentang seputaran Agam Inong Aceh Barat. Dan berbicara tentang Agam Inong ini sendiri, bagaimana bisa tergabung dalam keluarga ini. Yang pertama, waktu itu kita ada beberapa tahap. Tahap pertama itu ada pendaftaran online, semua dari calon kandidat mengisi formulirnya dan kemudian dinyatakan lulus berkas. Ada beberapa orang yang memang belum layak dan itu bisa mencoba lagi nantinya. Kemudian setelah ada dinyatakan pengumuman lulus, kami ada sesi wawancara di mana itu kami datang uh, ke lokasinya, lokasi ini ditentukan, kemudian kami mengikuti wawancara tahap pertama, itu diwawancara langsung oleh abang-abang Ikatan Agam Inong Aceh Barat. Dan untuk wawancara tahap pertama itu ada pos kebudayaan, agama, bahasa Inggris, pariwisata, dan juga tentang isu-isu wawasan kebudayaan juga, kemudian terkait kebangsaan, segala sesuatu hot-hot isu yang menjadi
perbincangan hangat di Aceh Barat di saat itu. Kemudian setelah wawancara tahap awal, langsung ada pengumuman finalis. Pada saat itu kami ada 7 pasang, dan 7 pasang itu yang menuju ke malam grand final. Setelah dapat 7 pasang ini, kami melaksanakan karantina. Itu ada pertunjukan bakat, pertunjukan segala-segalanya dinilai dari segala sisi yang tidak jauh-jauh dari pariwisata, kebudayaan, keagamaan, dan bahasa Inggris. Mungkin itu, Bang, untuk pembukaan awal tentang Agaminong Aceh Barat. Wow, jadi prosesnya itu memakan waktu juga sih, kayak misalnya tes minat bakat gitu, ada karantina juga gitu, dan juga ada tes-tes wawasan juga tentang Aceh Barat khususnya ya. Nah kan setiap duta kan memiliki adanya kesulitan masing-masing dalam tahapan ini. Menurut Rahma sendiri, kesulitan yang Rahma rasakan pas pendaftaran apa? Misalnya pas tahapan-tahapan itu. Pas tahapan-tahapannya mungkin setiap orang memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Kalau menjadi kesulitan itu kan berbicara tentang tantangan. Kalau tantangan saya sendiri saat mengikuti Agam Inong ini, saya lebih tertantang di bagian seni kebudayaannya. Seni kebudayaan, public speaking, semua hal itu akan menjadi tantangan, tapi bagi saya lebih ditekankan di bagian seni dan kebudayaannya. Oke, jadi fokus Hidayat Rahma waktu itu lebih ke kebudayaan ya, seni budaya gitu ya. Seni budaya. Uh, apakah ada alasan tersendiri kenapa Rahma fokus ke seni budaya gitu? Rahma bisa dengar saya? Iya, Bang. Sempat hilang nih jaringannya. Ini udah balik lagi. Oke. Tadi. Oke. Jadi gini, kan setiap orang kan punya alasan tersendiri kan, kayak Rahma bilang tadi, Rahma fokus ke seni budaya. Apakah ada alasan tersendiri kenapa Rahma fokus ke seni budaya? Apakah seni budaya kita masih kurang promosi atau apa gitu? Berbicara tentang kenapa harus fokus di seni budaya. Seni budaya ini kan hal yang salah satu menjadi ikon terpenting ketika kita berbicara tentang pariwisata. Kenapa? Karena budaya yang kita tahu, Aceh Barat ini sangat kental dengan seni dan kebudayaan. Aceh Barat ini merupakan salah satu daerah yang dikenal akan banyaknya pariwisata, dan objek-objek wisata kita tidak hanya melulu tentang objek wisata bahari, alam, dan juga kita memiliki potensi sejarah dan budayanya. Kita mengenal Aceh Barat. Aceh Barat bila orang sebut Bumi Teku Umar, berbicara tentang Teku Umar, kita mengingat Aceh Barat. Aceh Barat ini akan lebih dikenal jika kita mengangkat tentang sejarah dan kebudayaannya. Maka dari itu, pada saat saya mengikuti Agam Inong Aceh Barat tahun lalu, saya lebih mengedepankan kepada sejarah dan kebudayaan di Aceh Barat. Saya mengajak teman-teman dan mengangkat kembali isu-isu yang telah hilang. Seperti pada saat itu saya ingat sekali saya mengangkat kembali tentang sejarah Sidalupa, di mana Sidalupa itu udah akan kalau nggak diangkat lagi itu akan hilang di Aceh Barat. Sedangkan kalayak kita sebagai milenial bahkan udah nggak tahu lagi apa itu Sidalupa, bagaimana wujudnya, bagaimana peragaannya, dan kapan Sidalupa itu diperagakan. Oleh karena itu saya bersama teman-teman lainnya fokus pada sejarah kebudayaan ataupun pariwisata yang memang udah nggak diekspor. Saya mengajak teman-teman untuk mengekspor kembali ke pariwisatanya tersebut. Iya, iya. Jadi saya sangat setuju pada poin yang Rahma bilang tadi, bahwa kita kurang kesadaran untuk mempromosikan budaya kita, tentunya gitu kan, seperti budaya Aceh Barat. Yang kayak Rahma bilang tadi sih, dan lupa mungkin sebagian besar anak muda sekarang mungkin sudah mulai terlupakan ya, sudah lupa. Itu adalah salah satu contoh yang harus kita promosikan lagi, bahwa ada loh ini, sudah lupa gini. Jadi itu tantangan sendiri sih bagi Inong Aceh Barat untuk yang periode yang akan datang gitu, atau Agam Inong Aceh Barat yang akan datang gitu. Ya benar sekali Bang, karena selain Sidalupa sendiri masih banyak seperti makanan-makanan khas Aceh Barat yang harus kita ekspor, sehingga Aceh Barat ini nggak melulu dikenal sebagai wisata yang bahari. Kita terkenal akan potensi baharinya, kita karena berada di barat selatan kan
berbicara Barat Selatan ini memang banyak lautnya. Padahal enggak, Aceh Barat kaya akan wisata alam, seperti kita mempunyai wisata air terjun juga, kita juga mempunyai wisata budaya, sejarah, kita mempunyai makam Teku Umar, di mana itulah diangkat sebagai sejarah di Aceh Baratnya sendiri. Sebenarnya Aceh Barat ini kaya akan semua potensi yang ada. Jadi banyak sisi ketika kita berbicara Aceh Barat, banyak yang bisa kita tonjolkan kepada daerah lain. Iya, saya sangat setuju sih. Tadi ngomong-ngomong soal makanan, nah ini tentunya seperti saya tahu Aceh Barat ini satunya terkenal dengan makanan yang sangat lezat sih. Mulai dari gulai kambing yang sangat lezat, kopi yang sangat khas itu. Jadi ada satu pertanyaan tadi yang ada muncul di kolom komentar, katanya coba jelaskan tentang masakan Aceh Barat nih, supaya kami bisa tahu gitu. Kapan-kapan kami ke Aceh Barat, kami sudah tahu nih makanan ini, makanan itu dari khas Aceh Barat gitu. Ada pertanyaan tadi. Baik, berbicara tentang makanan Aceh Barat. Makanan di Aceh Barat nih banyak dan tentunya nggak kalah menarik, nggak kalah lezatnya dari kuliner khas dari kabupaten-kabupaten lainnya. Kita ada gulai jukdrin yang menjadikan Aceh Barat berbeda dengan kabupaten lainnya. Gulai jukdrin ini merupakan khas Barat Selatan Aceh, tetapi punya Aceh Barat ada keunikan tersendiri. Kalau kita jalan-jalan mungkin ke Nagan, ke Abdia, Aceh Selatan, kita juga menemukan gulai jukdrin ini, tetapi Aceh Barat berbeda, di mana Aceh Barat mungkin itu kuah jukdrinnya tuh lebih kental dan biji-bijinya tuh nggak ikut ke dalam gulainya tadi. Dan gulai jukdrin ini juga bisa dibedakan dengan gulai pliu dan kemudian gulai-gulai lainnya. Dan gulai jukdrin ini kental, kemudian dia serat-serat duriannya nih terasa kali, sehingga pencinta durian juga sangat menikmatinya. Gulai-gulai lainnya seperti gulai bak empe kalau nggak salah namanya, itu keladi, sejenis keladi yang dimasak dengan udang, dimasak dengan ikan kering dan lain-lain. Kemudian kita juga ada kalau bulan puasa nih, kan mau dekat bulan puasa, kita ada utetet namanya. Itu kelapa bakar. Kelapa bakar itu juga merupakan khas Aceh Barat. Jarang ditemukan di daerah-daerah lainnya. Kalau ada pun mungkin tidak sama. Kemudian kita juga ada gulai bakgu. Aceh Barat ini kental dengan gulai-gulean. Gulai bakgu, kemudian gulai unpaku, dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita menurut kayak Mbah Rama bilang tadi, ya Aceh Barat kalau masalah makanan tuh sangat luar biasa sih enaknya gitu. Mulai dari gulai truk tadi yang khasnya itu adalah duriannya yang kental sih. Itu yang paling khas sih. Saya pernah coba satu waktu gulai truk yang itu, yang khas Aceh Barat, memang luar biasa enaknya gitu. Apa gulainya kental, kasturian, dan luar biasa enaknya. Tapi tadi ada yang tanya lagi kolom komentar, Mbak Rahma, katanya coba cerita sedikit tentang asal-usul kebudayaan Aceh Barat nih. Mereka pengen tahu nih. Berbicara tentang kebudayaan itu kan merupakan tradisi yang diwariskan oleh masyarakat pendukungnya dari generasi ke generasi. Ini bersifat statis dan perspektif. Kalau berbicara tentang asal-usulnya, mungkin itu akan lebih lama kita kajinya. Jadi saya sebagai pelajar juga yang masih belajar tentang kebudayaan, yang saya tahu asal-usulnya dari tradisi yang diwariskan dari orang-orang terdahulu kita. Jadi itu budaya itu adalah sejarahnya. History is the past. The present is dividing line between two great domain of being. Jadi kita akan ketahui kebudayaan itu jika kita mempelajari sejarah-sejarahnya. Kita memperdayakan kembali adat, istiadat, dan kita jadikan nilai-nilai dari setiap unsur kebudayaan tadi sebagai perkembangan. Berbicara asal-usul ini kan udah kita tahu dari orang-orang terdahulu. Kita bangkitkan kembali sehingga kita bisa mempertahankan kebudayaan itu. Dan kebudayaan ini juga nggak jauh-jauh dari
perkembangan zaman, semakin berkembang kita semakin kreatif. Bukan berarti kita harus melupakan kebudayaan yang ada. Seperti tadi sejarah tidak lupa, mungkin udah nggak ada budayanya, budayanya udah mulai hilang, kita munculkan kembali. Gimana caranya? Itu tugas kita bersama untuk mempelajari lagi, dan kita mengajak sesama kita untuk mengekspor lebih jauh lagi. Oke. Jadi yang Mbak Rama bilang tadi, kebudayaan kita sedikit demi sedikit itu hampir punah, kayak Sida Rupa gitu. Kayak beberapa kebudayaan Aceh Barat yang original Aceh Barat hampir punah karena anak muda sedikit demi sedikit sudah melupakan. Ini suatu tantangan juga bagi Inong Aceh Barat, bukannya yang periode sekarang, agama Inong bukan periode sekarang, tapi periode nanti. Gimana caranya kita bisa membangkitkan lagi, entah itu promosi ke sosial media, karena kita sudah dunia sosial media sekarang, entah itu ngajak anak muda untuk kolaborasi untuk membangkitkan ini menurut saya sesuatu big problem atau chance yang besar sih, tantangan besar untuk membangkitkan kebudayaan ini lagi gitu. Apakah itu juga yang dirasakan oleh duta sekarang? Iya, sebenarnya untuk memajukan kembali atau mempertahankan suatu identitas dari daerah kita itu bukan hanya tugas dari Agam Inong Aceh Barat. Itu adalah tugas kita bersama untuk memajukan kembali, menggali lagi kebudayaan-kebudayaan yang udah memang hampir nggak ada, atau masih ada tapi kita belum tahu sejarah-sejarahnya. Itu adalah PR bagi kita bersama, anak-anak putra-putri dari Aceh Barat sendiri. Dan Agam Inong ini sebagai penggeraknya kita bersama-sama. Jadi ada inspirasi dari teman-teman yang lain, kasih tahu ke kami, kita yang akan bergerak bersama untuk menemukan cara-caranya. Karena mewujudkan tourism of Islamic culture and beautiful beauty in Aceh Barat ini adalah kita bersama, kita sebagai penggeraknya, dan kita akan mewujudkan sama-sama. Oke, great. Jadi kita harus bersama-sama bergandeng tangan untuk membangkitkan ini bersama. Kalau hanya untuk duta saja mungkin itu nggak bakalan efektif. Duta perlu bantuan dari masyarakat kan, khususnya masyarakat Aceh Barat gitu, bantuan pemuda Aceh Barat untuk membangkitkan budaya ini lagi, entah itu dengan promosi, entah itu membuat satu pergerakan budaya kan, yang sekarang pergerakan budaya ini lama-lama hilang nih di daerah Aceh Barat. Bahkan setahun pun belum ada pergerakan budaya. Nah ini harus kita bangkitkan lagi. Ini saran saya pribadi sebagai putra Aceh Barat ya. Kita harus membangkitkan lagi pergerakan budaya, entah itu sedati, Sida Rupa, atau apa Geleng gitu, supaya anak muda sekarang tahu bahwa kita budaya Aceh Barat ini khususnya kaya gitu. Benar sekali Bang, itu sangat dibutuhkan, dan mungkin usulan-usulan dari kita semua nantinya akan didengar oleh semua pihak, dan sama-sama kita wujudkan kembali Aceh Barat yang dikenal dengan berbagai macam kesenian, kebudayaan, bahkan segala potensi wisata kita punya itu. Oke. Terus ada pertanyaan tadi lagi, maaf saya baca dari Anjeli Alaidrus, khususnya di Aceh Barat, apa yang harus dibangkitkan terkait tradisi dan budaya yang permanen? Boleh diulang, Bang? Khususnya di Aceh Barat, apa yang harus dibangkitkan terkait tradisi dan budaya yang permanen? Kalau berbicara dengan apa yang harus kita bangkitkan menjadi permanen, itu kita semuanya harus kita bangkitkan dan kita jadikan ciri khas kita yang permanen. Kalau sekarang yang lagi berkembang di Aceh Barat itu kita harus kaji lebih lanjut tentang ekonomi kreatifnya. Kita mempunyai banyak hal yang bisa kita jadikan nilai jual sehingga Aceh Barat makin dikenal. Seperti sekarang kita punya Anyaman Enceng Gondok di Arongan Lambale, itu salah satu ciri khas yang bagaimana mereka memanfaatkan kerajinan tangan yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar untuk mengenal Aceh Barat. Ketika jalan-jalan ke Aceh Barat, mereka bisa membawa kerajinan tersebut sebagai oleh-oleh buah tangannya. Kemudian kita juga ada makanan khas seperti kue-kuean yang khas Aceh Barat, dan juga selain itu kita bisa jadikan yang permanen itu seperti kebudayaan tadi.
dari kesenian, tradisi, dan segala macam. Kalau disuruh pilih satu, apa yang kita akan jadikan permanen sebagai ikon dari Kabupaten Aceh Barat? Kalau saya sendiri, saya tidak bisa memilih karena semuanya itu harus kita kembangkan dan kita permanenkan. Kita jadikan semuanya itu ikon dari kabupaten kita. Kalau bisa semuanya, kenapa satu? Karena untuk mewujudkan Aceh Barat yang gemilang, Aceh Barat yang segala sisi dikenal, kita harus merangkup semuanya sehingga Aceh Barat ini lebih dari segala sisinya. Iya, jadi kalau bisa suruh milih satu ya nggak bisa juga sih karena setiap budaya itu harus kita permanenkan, nggak harus kita pilih-pilih kan. Kalau misalnya ada budaya satu kita pilih-pilih, jadi otomatis budaya lain terlupakan nih karena nggak kita panenkan gitu. Jadi itu salah satu big problem saat ini bahwa kita harus memanenkan apa yang ada di Aceh Barat, mulai itu budaya, masyarakat atau apa supaya nanti nggak diambil sama daerah lain sih gitu. Jadi ini khas Aceh Barat ini kita harus memanenkan, kita harus promosikan gitu. Oke, kita next ke pertanyaan lain. Ini banyak sekali pertanyaan sih. Jadi antusias orang mengenai Aceh Barat ini antusiasnya tinggi nih. Ini dari Dara Zalita. Apa perbedaan adat pernikahan di Aceh Barat sama kabupaten lain? Nah, ini yang ditanya banyak ditanya oleh orang sih. Apa sih perbedaan adat pernikahan dari Aceh Barat sama kabupaten lain gitu? Apa perbedaannya? Kalau berbicara tentang adat pernikahan ini udah masuk ke lebih ke kebudayaan ya. Kalau uh, Iya. lingkup Agam Inong sendiri kan berbicara tentang pariwisata. Jadi saya mencoba menjawab mungkin nanti dari viewers di sini yang lebih tahu terkait ini, mohon dijelaskan lebih jauh karena pengetahuan saya tentang ini masih basic sekali. Saya mencoba menjawab kalau perbedaan adat kita dengan kabupaten-kabupaten lainnya, kita lebih ditekankan di perempuannya kalau nggak salah saya, di mana adat perempuannya tuh mulai dari tingkat jelame kalau nggak salah saya itu ada jelame, kita udah di jelame aja udah ditentukan berapa kemudian ada adat buh gaca, ada adat pemano darah baru, kemudian dari adat-adat peidang gitu, nanti ada pegilho tanoh kalau nggak salah saya, itu cuman dasar-dasar basicnya aja. Kalau gimana adatnya, gimananya saya juga masih belajar karena kemarin untuk gimana ya kita bilangnya, untuk ini kita nggak boleh sembarangan juga bang, nggak boleh sembarangan untuk melangkahi ke adat-adat Aceh Barat yang memang sangat kental. Kemudian untuk perbedaan yang lainnya mungkin itu bisa dari segi adat ketika menerima tamu di mana kita kan kalau di Aceh Barat itu resepsinya tuh megah dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang mungkin konsepnya lebih sederhana dan kita lebih dikenal dengan adat kita tuh kental, di mana kita ada adat-adat idang, bubale, kita bikin rangkaian-rangkaian yang serba kuning. Aceh Barat kan dikenal dengan merah dan kuning sebagai sang raja gitu. Jadi itu yang menjadi perbedaan dasar yang saya ketahui. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang lebih tahu tentang perbedaan adat perkawinan Aceh Barat dengan daerah-daerah lainnya, boleh dibantu jawab. Semoga kita bisa teliti lagi sama-sama dan ini juga menjadi PR bagi saya untuk mendalami lagi gimana sih perbedaan adat perkawinan di Aceh Barat dengan daerah-daerah lainnya. Terima kasih tadi. Siapa yang nanya? Dara ya. Terima kasih Tadi Dara. Dara. Oke, mungkin dari Alpenland Management tadi sudah dijawab ya. Kuliner khas kuliner Aceh Barat. Mungkin sudah dijawab ya. Iya, terkait kuliner khas Aceh Barat tadi Ama sempat spill beberapa, mungkin sebagai tambahan tadi Ama juga belum sebutin ikan kerling ya. Ikan kerling itu juga salah satu ikan khas dari Aceh Barat. Kalau jalan-jalan ke Aceh Barat jangan lupa kita sama-sama mencicipi ikan kerling, kuliner khas dari Aceh Barat juga yang disajikan bisa dengan jeruk derin tadi ataupun disajikan secara kental ataupun dimasak
rasa asam keeng. Asam keeng juga salah satu khas kita. Kemudian kuliner lainnya itu kue-kuean, kita juga ada kue boy, kue ikan ya. Kalau lebih dikenal tuh kue ikan namanya. Ya, kue ikan. Kalau punya Aceh Barat itu beda. Aceh Barat lebih kental dia tepungnya, dan itu disebut dengan kue boy, kue karah, kemudian ada kue kacang, kipang kacang, dan lain-lain. Oke. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan sedikit bagi kalian mungkin yang terlewat dari awal percakapan kami tadi, jangan khawatir. Jadi kalian bisa saksikan full tayangannya di YouTube Fadilah Talk. Jadi kalian bisa langsung ke YouTube, nanti kalian search Fadilah Talk. Nah, full percakapan di situ bagi kalian yang terlewat tadi bisa kalian saksikan lagi gitu. Oke, mungkin Kak ini sesi terakhir Kak Rahma. Tadi kan Kak Rahma di awal sempat singgung ya bahwa nanti bakalan ada pemilihan Agam Inong Aceh Barat tahun 2023 gitu. Nah, bagi mungkin di sini ada yang ingin ikut Agam Inong Aceh Barat 2023, mungkin bisa Kak Rahma memberikan sedikit tips atau apa gitu yang dipersiapkan untuk peserta yang ingin ikut ajang ini? Silakan. Oke. Ini mungkin udah ditunggu-tunggu oleh para putra-putri di Aceh Barat. Penantian pemilihan Agam Inong 2023 yang mungkin di-spill sedikit jadwalnya itu mungkin akhir April ataupun Mei mendatang. Itu kita akan memilih putra-putri terbaik Aceh Barat yang akan mewakili Aceh Barat ke tingkat provinsi. Untuk kriterianya sendiri nanti lebih lanjut bisa diakses di Instagramnya Agam Inong Aceh Barat. Terkait tipsnya nih, gimana cara jadi duta wisata ya. Kalau jadi duta wisata itu nggak mulu-mulu, nggak ribet-ribet kali, kita juga nggak milih yang gimana-gimana kali, karena kita semua masih proses belajar. Mungkin sedikit sharing dari Ama, apa yang harus dipersiapkan, kita siapkan mental, wawasan, fisik, dan juga yang paling penting kesehatannya, karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan apapun itu. Dan yang paling penting wawasan tadi, wawasan tentang kebudayaan, wawasan tentang pariwisata, wawasan tentang Aceh Baratnya, dan kemudian psikologinya juga. Mungkin di awal tadi Ama lupa bilang tentang psikologi. Psikologi juga ada penilaiannya, yaitu kepribadian kita, attitude kita, itu yang paling penting. Karena gimana, walaupun kita pinter, kita nggak ada attitude, nggak ada sopan santun, itu nilai kita juga akan kurang. Dan juga minat bakat kita di mana, dan visi misi advokasi kita setelah menjadi duta itu harus seperti apa. Karena duta ini adalah ikonnya, salah satu ikon dari kabupaten. Kita harus pandai menjaga nama baik kabupaten. Jadi gitu, Bang. Oke. Jadi sudah di sharing sama Rahma tadi, bagi kalian yang ingin ikut putra-putri Aceh Barat khususnya, nanti bakalan dibuka Agam Inong Aceh Barat tahun 2023. Persiapkan diri kalian, persiapkan mental kalian, jadi ya selamat mengikuti nanti. Oke, Rahma bisa dengar saya? Iya, bisa, Bang. Oke, ini mungkin yang terakhir Rahma, ada nggak sedikit istilahnya quote atau saran gitu sebelum kita menyudahi percakapan yang luar biasa sore ini? Saran untuk apanya nih, Bang? Kalau saran untuk anak muda khususnya. Oke, untuk anak muda dan semuanya ya, mahasiswa, pelajar, dan semuanya, yang harus di-highlight, kita harus bersiap untuk segala apapun itu. Kita jangan diam di tempat, kita harus terus bergerak untuk mencari pendidikan, untuk mencari pengalaman, dan segala hal. Yang harus kita ingat, everything will be okay. Semuanya itu akan bisa kita gapai, semuanya itu akan bisa kita gapai, dan kita guide bersama ketika kita tidak berdiam di tempat. Itu aja, Bang. Yes, everything will be okay. Semuanya bisa dapat kita raih gitu. Oke, jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi sebelum kita tutup percakapan luar biasa ini, bagi kalian teman-teman yang terlewat dari awal percakapan saya sama Hidayati Rahma Inong Aceh Barat tahun 2022, kalian bisa sebentar lagi langsung ke YouTube Fadilah Talk. Kalian bisa saksikan di situ full percakapannya dari awal sampai akhir. Apa pertanyaan kalian itu sudah terjawab tadi, mulai dari makanan khas, budaya atau kebudayaan gitu.
sudah terjawab dan akan kalau kalian mau saksikan full bisa di YouTube Fadilah Talk. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hidayah Rahmah, narasumber saya kali ini, dan sukses terus untuk kedepannya di karirnya, di duta wisatanya, di pendidikannya, sukses terus, dan saya sangat bangga sekali lagi Rahmah bisa menyempatkan waktu di Fadilah Talk Session edisi minggu kali ini. Terima kasih Rahmah. Makasih juga Bang, semoga sehat selalu, makin sukses Fadilah Talk-nya. Terima kasih banyak, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bergabung, udah bertanya dan udah mengingatkan kembali. Mungkin tadi ada highlight yang bisa jadi PR bagi Ama sendiri untuk belajar lebih lanjut lagi. Oh iya, ini ada link untuk mempelajari kebudayaan Aceh Barat atau Aceh khusus para pemudi. Itu kalau untuk Aceh Barat sendiri bisa diakses di bukunya Pak Ahmad Dade tentang Aceh Barat. Kemudian kalau Aceh secara umum bisa di Instagramnya Aceh Agaminong juga banyak di post-post materi, kemudian Aceh Tourism, kemudian banyak ya website yang bisa teman-teman akses untuk belajar lebih guide lagi tentang kebudayaan dan pariwisata di Aceh. Mungkin itu aja dari Ama. Mohon maaf jika banyak pengulangan kata dan banyak informasi yang mungkin masih basic, dan itu menjadi tugas kita bersama. Salam budaya, salam pariwisata, the light of Aceh, wonderful Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di Fadilah Talk episode selanjutnya. Dan saya ingin mengingatkan lagi, Fadilah Talk akan hadir live setiap Jumat, Sabtu, sama Minggu sesuai jadwal. Dan terima kasih semua. Sampai jumpa di Fadilah Talk edisi selanjutnya. Assalamualaikum. Selamat sore.